kita akan mempelajari tentang segmen-segmen atau potongan-potongan DNA yang terdapat di dalam satu organisme. Baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Kalau manusia mungkin saat ini perkembangan penelitiannya belum sampai seperti yang dilakukan pada tumbuhan dan hewan. Ya. Karena kan sampai detik ini kita tidak bisa melihat manusia yang berkepala rusa mungkin, atau manusia yang bertubuh menyerupai apalagi kuda seperti itu. Mungkin kalau film-film banyak ya yang mengilustrasikan bahwa itu adalah satu penelitian yang sangat dalam ya tentang rekombinan DNA. Tetapi kalau untuk tumbuhan dan hewan, kita sudah banyak menemui yang namanya teknik rekombinan DNA. Nah, ini merupakan satu bentuk evolusi awal perkembangan dari teknik genetika molekuler ya. Nah, lebih lanjut ya, yang saat ini sedang dikembangkan adalah bioteknologi ya. Nah, ini lebih spesifik lagi adik-adik ya. Ketika tadi ya kita sudah merekombinasi ya, merekombinasi itu artinya kita menginginkan satu bentuk produk dari gen-gen yang spesifik ya. Kita sudah belajar sebelumnya apa itu gen, kemudian di dalam gen itu terdapat apa ya, basa nitrogen, gula-gula ya, semuanya banyak. Dan apa? Ada bagian purin, pirimidin ya, kita sudah belajar banyak sebelumnya. Nah, di bioteknologi ini ya, kita menginginkan atau kita ingin berusaha membentuk produk yang baru ya. Ya, makanya kalau sekarang ya pembuatan produk-produk bioteknologi itu sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Misal yang mungkin adik-adik pernah ketahui ya, pada proses pembuatan insulin ya. Sekarang insulin ya, dan dulu insulin organisme mamalia ya, masih saja melakukan yang namanya eksplorasi di dalam penemuan produk-produk baru berbasiskan bioteknologi ya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana 10 bahkan 20 tahun ke depan, mungkin nanti di generasi anak-anak kalian itu sudah bermain-main dengan bioteknologi ya. Kalau sekarang kan mungkin masih sedikit ya, di kalangan mahasiswa pun masih sedikit untuk mempelajari tentang bioteknologi. Nah, semua level revolusi dari teknik genetika molekuler ini dikerjakan pada level molekuler ya. Jadi tidak bisa lari dari kegiatan molekuler. Ya. Dan ini sangat penting. Ini sangat penting demi kebutuhan kehidupan manusia ya tentunya. Dimanfaatkanlah atau dikembangkan satu teknik yang baru dan saat ini sudah masuk ke dalam tahapan yang begitu dalam ya tentang penemuan gen baru ya untuk membentuk produk yang diinginkan tentunya. Di dalam teknik genetika molekuler ya, sebenarnya apa saja step by step-nya ya. Kita mau lihat satu persatu. Nah, di sini Bapak contohkan ada satu, mari kita bayangkan kalau kita belajar tentang teknik molekuler ya atau teknik genetika molekuler, ini kita harus pandai-pandai untuk membayangkan satu peristiwa yang mungkin saja belum pernah kita alami ya, tetapi kita harus bisa membayangkannya. Misal kita menginginkan satu produk tertentu ya, misalnya kita menginginkan ya hewan saja ya, hewan kambing misal, kambing yang
bisa berlari dengan cepat, atau kambing yang bisa hidup di daerah, di semua musim ya, di semua daerah ya, di semua iklim ya. Ya, step by stepnya adalah first stepnya ya kita harus mengisolasi DNA yang spesifik di dalam tubuh organisme tersebut ya. Kita ingin mengkloning kan ya, mentransformasi ya. Karena di sini ada berbicara tentang rekombinasi DNA, maka kita akan mengambil potongan ya, segmen itu potongan DNA ya, atau gen dari keseluruhan DNA yang ada pada organisme tersebut ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tahapan berikutnya adalah ya, setelah dilakukan pemotongan-pemotongan, ya kan DNA itu ribuan bahkan ratusan miliar di dalam tubuh organisme, kita potong, dan kemudian nanti fragmen-fragmen DNA yang sudah dipotong ini itu akan digabungkan dengan DNA yang dari vektor yang lain atau dari parental yang lain ya. Ini biasanya menggunakan beberapa atau berbagai macam enzim-enzim restriksi. Ya. Oke, sebelumnya di sini ada enzim restriksi. Ya, sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar kata enzim restriksi? Ya, kalau misalnya ya kita ingin memotong satu molekul DNA ya. Artinya untuk memotong tadi itu nggak asal potong ya adik-adik ya. Jadi kita menggunakan yang namanya enzim spesifik ya. Itu enzim-enzim yang disebut dengan enzim restriksi ya. Atau biasa disebut dengan endonuklease. Kenapa? Karena motongnya itu dari dalam. Ya. Jadi enzim ini bisa memotong DNA ya pada bagian gugus gula fosfat ya. Dan mereka memotong ini tanpa merusak. Mereka nggak akan merusak segmen-segmen DNA yang ada seperti itu. Dan itu untuk berbagai jenis ya organisme, enzim restriksi yang digunakan pastinya berbeda-beda. Nah, kemudian ya setelah dipotong-potong, fragmen tadi itu kita akan lihat ya keseluruhannya begitu. Nah, kalau ketika menggunakan enzim restriksi A ya, maka seperti inilah gambaran fragmen DNA. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Nah, tidak cukup itu ya, tidak cukup sampai di situ adik-adik. Kita selayaknya menginginkan fragmen DNA itu terlokalisasi dengan baik atau sesuai dengan tempatnya. Ya. Tadi kita sudah motong-motong, kemudian kita dapat DNA-nya, kita gabungin menggunakan motongnya pakai enzim restriksi. Kemudian selanjutnya kita ingin bahwa fragmen DNA itu terlokalisasi dengan baik. Ya. Nah, di sini juga menggunakan teknik ya. Ya, ada namanya teknik short-term blotting dan probe ya. Nah, di sini ada tekniknya ya, yaitu menggunakan short-term blotting dan probe ya. Kita bisa lihat sebentar ya, bagaimana teknik itu dilakukan. Nah, selanjutnya ya untuk memotong tadi ya dan menggabungkan fragmen-fragmen DNA ya. Tadi Bapak katakan ada yang namanya enzim restriksi ya. Jadi enzim restriksi ini merecognize ya, dan selanjutnya DNA yang spesifik tadi yang sudah dipotong maka akan terbentuk segmen baru ya, seperti itu. Nah, biasanya enzim yang digunakan atau enzim restriksi yang digunakan ini adalah enzim restriksi yang tipe 2 ya. Karena ada enzim restriksi tipe 1 dan tipe 2. Dan ini yang tipe 2 paling banyak digunakan. Enzim yang paling banyak digunakan ya. Jadi misal ya kalau dalam teknik dalam
menggunakan teknik rekombinan isi yang dihasilkan oleh bakteri. Seharusnya adalah mata kuliah bioteknologi ya, tetapi ya tidak apa-apa, Bapak singgung di mata kuliah genetika, supaya kalian bisa paham ya dasar-dasarnya dulu ya, seperti itu. Nah di sini enzim restriksi kedua ya. Nah selanjutnya kita akan lihat bahwa di dalam pemotongan fragmen tadi ya, jadi kan ada fragmen, jadi terbentuk nih fragmen DNA yang sudah dipotong tadi pendek ya, kemudian itu digabungkan ya. Nah, ada yang nanti DNA short-nya ya, nanti ada yang single strand. Nah nanti ketika sudah digabungkan maka kita akan lihat nih, wah ini ternyata DNA yang kita inginkan gitu ya. Nah biasanya penggabungannya ini ya nantinya akan membentuk satu single strand yang baru. Nah, di sini kita lihat di table ya, ada table ya, ini Bapak ambil dari buku ya. Nah ini beberapa enzim restriksi ya, enzim restriksi yang digunakan dan sumbernya dari mana saja kita bisa lihat ya. Semisal enzim restriksi BAM H1, nah, kalau dibaca itu BAM H1 ya. Asalnya dari mana? Dari Bacillus amyloliquefacens ya. Nah, ini jadi enzim ini ya, ini diisolasi dari si bakteri Bacillus. Kita bisa lihat sekuennya seperti apa. Bisa lihat ya, dari ujung 5 ke 3 itu ada GGATCC, dan dari 3 ke 3 ya, itu ada CCTAGG. Nah ini biasanya sudah dijual adik-adik dalam bentuk primer ya, primer spesifik. Nanti misalnya kalau ada yang mau melakukan teknik ya genetika molekuler ini, misalnya kita ingin produk yang resisten terhadap antibiotik A, misalnya bakterinya, atau tumbuhan ini atau hewan bisa hidup tadi ya, Bapak contohkan kambing hidup di suhu yang stabil, semua kondisi iklim dia bisa hidup. Ataupun tumbuhan yang bisa, ya silakan Nadila, bisa berproduksi walaupun tumbuh di lingkungan yang cekam. Artinya cekam ini defisit nutrisi ya, atau kekurangan nutrisi. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita bisa modifikasi gen dari tumbuhan tersebut ya. Misalnya di negara Afrika ya, atau Papua kalau di Indonesia, kita menginginkan tumbuhan ini bisa hidup di daerah tersebut. Tapi karena kondisi iklim yang tidak mendukung, maka kita akan memodifikasi tumbuhan ini dengan menyuntikkan gen tertentu untuk tumbuhan ini bisa hidup di daerah tersebut. Nah ini beberapa ya contoh tadi enzim restriksi tipe 2 ya. Kalian bisa lihat di dalam table, di situ juga ada EcoR1 ya, EcoR2 ya, kemudian ada HIN3 ya. Nah, ini bisa lihat ya. Jadi macam-macam dari enzim restriksi yang ada ini diisolasi dari berbagai macam bakteri ya. Wah, berarti bakteri luar biasa. Kenapa diambil dari bakteri? Ya, karena enzim inilah yang berhasil untuk memotong bagian fragmen DNA tadi. Jadi motong DNA nggak sembarangan motong ya, kalau dalam kegiatan genetika molekuler. Itu harus ada istilahnya pasangannya ya, ada couple-nya. Jadi enzim restriksi ini yang digunakan juga itu sesuai dengan DNA apa yang akan kita potong seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini satu contoh ketika kita menggunakan enzim restriksi HIN3 ya. HIN3 ya. Sebenarnya Bapak dulu waktu di laboratorium pernah menggunakan ini.
ya, pernah. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, ketika si enzim restriksi HindD3 ini digunakan, ya, kita lihat proses pemotongannya, adik-adik ya. Nah, ini kan ada nih DNA ya. Ini setelah A ini kan awalnya A ya, bisa kalian lihat di dalam slide ya. Sebelum A itu banyak DNA lain, ribuan bahkan ratusan miliar. Hanya pemotongannya dilakukan pas ya, pas di bagian AG ya. Kita bisa lihat nih. Nih. AAG. Nah, pas ya. Nah, jadi enzim restriksi HindD3 ini ya, dia memotong DNA yang memang komposisi gen itu pas ya, ada AA, GC, TT dan TT, CGA. Nah, pada saat yang bersamaan maka akan diproduksi single strain yang berbeda-beda sesuai dengan ujung ekornya ya. Nah, semisal itu. Nah, itu yang pertama. Nah, enzim restriksi yang lain kita bisa lihat PVU2 ya. Nah, ini enzim restriksi yang lain ya. Bagaimana sistem pemotongannya? Nah, kita lihat. Nah, asalnya itu CAG, CTG dan GTC, GAC. Kalau kalian masih bingung ya, simpelnya gini adik-adik. Ini kan HindD3 dan PV2 ini sudah ada ya segmen DNA-nya. Nah, ketika dia diperlakukan di dalam satu segmen DNA yang berisi dengan DNA yang ribuan, gen yang ribuan, ratusan, bahkan miliaran, dia akan memotong spesifik di bagian segmen. Tidak sembarangan ini HindD3 memotong asal potong, tidak. Dia akan tetap memotong di bagian sesuai dengan segmen yang ada ya. Itu dengan komposisi yang bisa kita lihat di dalam gambar ya. Nah, ini ya. Begitupun dengan PVU2. Nah, dia akan memproduksi ya tadi kedua ujung yang berbeda ya, karena sudah dipotong nih, sudah dipotong, maka nanti akan setelah dipotong kan masih ada bagian-bagian yang lain. Nah, itu nanti mereka yang akan terus meregenerasi ya, akan membentuk ya. Kita sudah pernah belajar replikasi ya. Nah, akan terus bereplikasi DNA yang ada ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari pemotongan dilakukan oleh enzim restriksi. Oke, kita lanjut. Ya, ini masih sama tadi ya. Produk yang terbentuk ketika HindD3 ya, HindD3 itu memotong ya, kemudian ya di ujungnya artinya ada A di situ ya. Nah, di sebelahnya juga ada ujung A. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, pada akhirnya kita akan melihat blunt end-nya atau ujung keduanya ya. Di PVU2 kita bisa lihat ujungnya apa. Nah, ada CAG dan di ujung sebelahnya ada CTG. Nah, di bawahnya ada GTC, ujungnya ada GAC, dan ini yang akan nantinya akan bereplikasi seperti itu. Nah, mari kita lihat ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, ketika si enzim restriksi HindD3 memotong, ya kita lihat. Nah, ini prosesnya. Ketika DNA ya, ini pemotongan yang sama ya. Kalau yang biru itu dari organisme yang beda, yang merah dari yang beda juga gitu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, ketika mereka dipotong, kan ini menggunakan enzim restriksi yang sama, adik-adik ya. Jadi ada organisme dari bakteri ya. Ini HindD3 dari bakteri apa tadi? Dari bakteri apa tadi? Ya, bakteri Haemophilus ya. Haemophilus influenzae ya.
Jadi kalau ditanya, kalau digambarkan segmentasi seperti ini, kalian sudah paham. Ini enzim-enzim reaksi yang umum ya, yang masih sering digunakan hingga saat ini. Nah, kita lihat ini ketika ya akan menggabungkan dua segmen DNA dari mikroorganisme yang berbeda ya. Ini makanya biru dan merah. Nah, ketika mereka dipotong, kita bisa lihat nih pemotongannya ya. Nah, ketika fragmen dikombinasikan, combine fragment ya, yang poin kelima itu, ya, jadi dia komplementer, digabungkan bersama dan pada akhirnya akan membentuk satu keutuhan segmen DNA yang baru ya. Nah, untuk menghubungkannya ini ya, kedua ujung ya, kan dibilang the nick in the sugar phosphate backbone of the two fragments can be sealed by DNA ligase ya, DNA ligase ya. Jadi ada DNA ligase yang apa? Yang menggabungkan kedua fragmen tadi. Nah, fragmen yang sudah tergabung tadi sebelumnya ya kan, itu harus dibantu oleh namanya DNA ligase. Fungsinya apa DNA ligase ini? Ada yang tahu nggak? DNA ligase fungsinya? Ya, kan tadi sudah dilakukan pemotongan ya. Jadi ketika pemotongan itu dilakukan ya, nah maka akan terjadi ujung, akan terbentuk ujung-ujung baru ya. Nah, dan ujung-ujung dari segmen DNA ini mengandung apa? Ya, ikatan ya. Jadi ada ikatan ujung 5, kita bisa lihat ya, ujung 5 itu adalah bagian fosfatnya. Kemudian ujung 3 itu adalah bagian hidroksilnya. Nah, untuk menyatukan kedua ujung ini, ceritanya kita harus melakukan penyatuan, adik-adik ya. Nah, kita menggunakan yang namanya enzim apa? DNA ligase. Fungsinya untuk apa? Yang untuk menggabungkan ya, atau membentuk ikatan baru yang namanya ikatan fosfodiester. Karena kenapa namanya fosfodiester? Karena di ujung 5 itu mengandung fosfat ya. Sementara di ujung 3-nya itu adalah hidroksil seperti itu. Nah, itu akan membentuk pembentukan gabungan DNA yang baru. Oke, kita lanjut ya. Nah, tidak sampai di situ adik-adik, bahwa untuk melihat fragmen DNA ya, view DNA fragmen ya. Ada dua cara ya, gel elektroforesis dan autodiografi. Nah, jadi gini ya adik-adik ya, simpelnya ya, sebelum masuk di slide, Bapak ingin mengajak kalian berpikir bahwa ini kan DNA yang abstrak banget ya, abstrak dan seabstrak DNA yang berhasil dihitung tadi dalam bentuk visualisasi. Dan ini dilakukan menggunakan teknik gel elektroforesis ya dan autodiografi. Kita bisa lihat bagaimana caranya. Nah, di sini ya DNA ya, sampel DNA tadi yang mengandung fragmen berbeda tadi ya. Nah, ini ditempatkan ya, benar ini. Ditempatkan pada sisi gel elektroforesis. Mungkin masih ada dari kalian yang masih bingung ya, gel itu apa sih, Pak? Kalau misalnya kita mau melakukan kegiatan ini ya, kalau di SMA sudah pernah, ada yang pernah melakukan ini di SMA-nya? Atau ada yang sudah pernah praktek? Atau ada yang sudah pernah ikut proyek dosennya mungkin? Belum, Pak. Ada yang bisa share? Sudah ada yang pernah? Ya? Belum, Pak. Gimana? Belum ya? Belum. Ya. Jadi kalau
ini memang sangat menarik adik-adiknya. Bapak ingin menyuntikkan satu kemauan baru untuk kalian bahwa mempelajari materi genetik di dalam satu organisme itu sangat-sangat menarik. Dan itu yang Bapak rasakan secara pribadi ya. Ketika tahun 2017 itu Bapak melakukan riset tentang transformasi ya gen bakteri yang mengandung enzim keratinase ya. Jadi enzim keratinase ini enzim yang berhasil menghidrolisis atau memecahkan biopolimer keratin, ya, polimer keratin pada bulu ayam. Nah, untuk mengefisiensikan atau untuk mengoptimalisasikan kerja dari enzim keratinase, maka perlu dilakukan optimasi enzim yang diproduksi oleh bakteri. Oke, mari kita lihat bersama tekniknya seperti apa. Ini kita dulu ya, menerawang dulu ya. Kita hanya bisa membayangkan dulu, karena sebenarnya ini harusnya dipraktekkan di laboratorium. Nah, kita lihat nomor 1 ya. Tadi DNA ya, DNA yang sudah kita potong-potong tadi tuh, yang sudah. Nah ini gini adik-adik. DNA yang dipotong-potong kemudian digabungkan itu dalam bentuk tabung ya. Kalian supaya enak mikirnya ya. Tabung kecil yang berukuran 500 mikrolit sampai 1000 mikrolit ya. Nah, itu di mix. Nah, nanti kita akan deteksi atau kita lihat di dalam gel elektroforesis. Ya, kita lihat ini ada gambar biru, hijau ya. Ada 3 nih yang gambar pertama. Ada well ya, sumurannya, dan juga ada gel ya. Gelnya itu adalah agaros ya, gel agaros. Nah, oke, kalian simak baik-baik ya supaya bisa dipahami. Nah, ketika DNA sampel DNA tadi yang sudah ditampung dalam tube ya, namanya tube, dari tabung yang 500 sampai ada yang 500 sampai 1000 mikrolit, ada yang 2 sampai 2000 sampai 3000 mikrolit ya. Nah, kita akan melihat bahwa si liquid tadi atau cairan tadi ya, ini kan bentuknya cairan nih di dalam tube. Itu mengandung DNA yang tadi atau tidak, yang kita potong-potong atau tidak. Oke. Nah, maka nomor 2 kita bisa lihat ya. Nah, ini kita menggunakan listrik ya, karena ini mesin elektroforesisnya kan dicolok ya. Nah, itu ada menggunakan paling umumnya 110 ya, volt ya. Bisa di bawah 90 karena itu ada aturannya. Nah, bagaimana si liquid tadi ini kan kita masukkan dalam sumur ya. Kalian bisa lihat di pipetnya tuh, masukkan dalam sumur. Nah, itu nanti kita akan on ya, untuk mesin elektroforesis. Nanti itu larutannya, cairannya itu jalan sendiri, bukan jalan berpindah tempat. Maksudnya cairannya akan jalan ya. Kita akan melihat air mengalir seperti rebusan ya. Bagaimana kalau kalian merebus satu benda, nah itu airnya itu perlahan nih, ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah. Nah, kenapa seperti itu kerjanya? Ya karena nanti kita akan melihat DNA yang berhasil termigrasi. Ya. Nah, kita lihat nomor 3-nya. Ya. Nah, semua DNA, semua fragmen DNA itu bergerak adik-adik ya, bergerak dari posisi yang positif ya, kemudian termigrasi ya. Dan pada saatnya kita akan melihat posisi DNA yang berbeda-beda pada tempatnya. Oke, kita lihat di nomor 4. Fragmen DNA yang kecil itu paling bawah di atas ya, akan berada di bawah, small fragment ya.
Nah, kenapa seperti itu, Pak? Ya, karena memang ya kandungan DNA dari mikroorganisme atau organisme yang kita inginkan itu memang kilobyte-nya memang besar. Nah, DNA juga itu dibilang atau disebut sebagai kilobyte, misalnya 1000 kilobyte, 1500. Nah, untuk mengetahui besarnya fragmen DNA yang kita treatment ini menggunakan gel elektroforesis, maka oleh karena itu kita menggunakan yang namanya marker, penanda. Ya. Wah, di sini nggak ada penanda ya. Biasanya itu di sumur yang lain, ini kan hanya 3 sumur nih adik-adik ya. Jadi kalian pahami dulu, ada sumur 1, sumur 2, sumur 3. Nah, sebenarnya ada sumur 4 itu adalah marker atau penanda. Biasanya itu marker ya memang dijual dalam bentuk cairan ya. Nah, nanti markernya dimasukkan juga di mana? Di sumur, kemudian DNA yang bergerak nih, ada DNA yang bertahan di atas karena memang dia DNA-nya ukurannya besar. Ada DNA yang berpindah dari atas ke bawah. Nah, itu karena ukuran DNA-nya kecil. Nah, itu kita akan bisa melihat ukurannya ketika kita bisa membaca marker. Oleh karena itu, pada saat melakukan elektroforesis, ya, proses elektroforesis ini, kita jangan melupakan yang namanya marker. Karena akan celaka kalau kita tidak menggunakan marker. Bagaimana kita mengetahui ya besar ya size dari fragmen DNA yang kita ingin lihat. Oke. Nah, kita lihat bersama di gambar yang gambar C. Nah, inilah hasil akhir dari visualisasi DNA yang berhasil termigrasi. Kita lihat bersama adik-adik ya. Nah, ini ada yang cukup menarik di sini. Di paling bawah itu ya. Itu ada yang berjejer tuh. Indikasi dari keberadaan DNA yang kita inginkan adalah terbentuknya pita ya, fragmen pita dalam satu gel. Pitanya seperti apa? Ya, kita lihat ini yang bercahaya sendiri ya, bukan bercahaya. Terwarnai sendiri. Kenapa terwarnai? Ya karena tadi di dalam larutan tadi ya sudah ada memang mix. Biasanya kita menggunakan blue ya, cairan blue. Nah, di situ akan kita lihat pita yang terbentuk ya. Terang ya adik-adik. Sebenarnya kalau kita melakukan ini ya, secara pribadi Bapak pun kalau memperoleh gambar yang seperti gambar C ini akan sangat gembira. Artinya pekerjaan kita berhasil. Lain halnya kita lihat di sumur-sumur yang lain itu nggak ada ya pitanya ya. Bahkan ada pita yang di atas. Nah, itu pita yang di atas itu paling atas. Itu paling dekat dengan sumurannya ya, dengan titik sumurannya tadi. Ya itu tidak berhasil termigrasi, artinya tidak berhasil bergerak, tidak berhasil move dari sumurannya. Karena dia tetap itu. Karena nggak ada ukuran DNA yang dekat sumuran. Lazimnya adalah ukuran DNA itu ya di bawah sumuran tadi ya. Itu bisa kita ukur seperti itu. Nah, itu kalau kita ingin melakukan satu riset ya. Misalnya tadi Bapak bilang ya, kita ingin menggabungkan atau ingin mentransformasi DNA dari bakteri A dan bakteri B ya. Ini kita masih konteks mikroorganisme ya. Karena biasanya kalau untuk teknik genetika molekuler ya menggunakan bakteri ya paling banyak. Ada tumbuhan juga ada banyak. Tadi misalnya tumbuhan kita menginginkan padi yang hidup subur di tanah yang kering misal. Sekarang sudah banyak penelitiannya ya. Bahkan sekarang sudah sampai kepada gen CRISPR ya. Jadi CRISPR itu semacam pemotongan DNA spesifik di organisme tertentu yang nantinya kita gabungkan dengan DNA tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang
defisit nutrisi, yang sedikit nutrisinya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut ya. Nah ini mungkin ya ini kesimpulannya. Pada akhirnya kita akan melihat pita-pita yang terbentuk. Nah ini pita-pita ini ya tidak sampai di situ kerjaan kita adik-adik. Setelah itu kita akan kembali ya, kita akan kembali mengecek misalnya yang bagus itu yang ini nih. Ada satu pita, gimana Bapak? Oh ya, satu pita yang terang, paling terang di situ ya, yang berada di tengah, posisinya di tengah. Nah, itu biasanya nanti larutannya kan yang dalam tube tadi. Dalam tube tadi itu nggak boleh diambil semua, harus disisakan. Untuk apa? Untuk dianalisis secara molekuler, artinya dikirim ya. Nah, sampel ini nantinya dikirim untuk istilahnya digunakan dalam mesin sequencing namanya ya. Kita akan mensekuen. Sayang sekali di Indonesia belum ada ya, kita harus mengirim keluar untuk mendeteksi apa kandungannya, DNA-nya apa-apa saja di dalamnya. Bukan apa-apa saja, apakah sudah berhasil memang tergabung ya di fragmen DNA yang kita potong-potong tadi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Siapa? Nadila Pak. Ya, silakan. Tadi kan Bapak jelasin ya Pak, itu kalau misalnya DNA-nya itu tidak berada di atas umuran itu kan nggak bagus ya Pak. Itu Ya, biasanya betul. penyebabnya apa Pak? Dia nggak bisa menyeluruh ke bawah sumuran gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan teknis sebenarnya ya di laboratorium. Jadi kalau Nadila tadi ya, Nadila dan adik-adik sekalian, kalau kita berbicara permasalahan migrasi dari DNA tadi yang tidak sempurna, ya, ini kan bentuknya cairan ya, liquid ya. Tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, ketika sebenarnya Bapak menginginkan kita itu praktek atau join dengan mahasiswa lain ya yang memiliki yang cukup bagus laboratorium bioteknologinya ya. Bapak kira di Jakarta sini banyak untuk lab itu. Hanya mungkin kedepannya kita akan konsultasi ke Kaprodi bisa kita lakukan hal ini. Nah, tadi ya masalah DNA yang tidak berhasil termigrasi atau hanya tetap di sumuran. Nah, yang pertama yang menjadi masalah adalah larutan. Perlu diketahui adik-adik dan Nadila tadi yang bertanya, kalau kita menggunakan mesin elektroforesis ini, yaitu ada namanya larutan TBE ya. TBE 10 kali, 5 kali. Nah, ini sebenarnya masalahnya teknis ya. Nah, biasanya larutan yang digunakan itu sudah sering kali ya. Nah, kalau orang-orang di laboratorium itu dalam penelitiannya itu kan memang bisa digunakan berkali-kali larutannya. Misalnya ini mesin elektroforesis yang segi 4 tadi ya. Nah, di bawahnya itu ada cairannya, adik-adik. Di bawah gel itu ada cairannya. Nah, cairannya ini kadangkala ya tidak bersih lagi ataupun sering digunakan. Memang boleh digunakan berkali-kali, tetapi selama larutan itu belum kotor ya, seperti itu. Itu yang pertama, indikasi yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, mungkin saja voltase ya, listrik yang digunakan. Makanya laboratorium itu, apalagi yang berkenaan dengan teknik genetika molekuler ya, ini harus stabil ya laboratoriumnya ya, dalam hal kelistrikan. Biasa kalau mati lampu ya, tiba-tiba kita lagi semangatnya nih, ada nggak DNA saya, ada nggak, mati lampunya.
Tapi jarang kan. Itu mungkin permasalahan yang sangat perlu akan bisa ditiadakan ya. Karena pada umumnya laboratorium itu sudah bagus ya dalam hal kelistrikan. Dan yang ketiga itu ya, biasanya campurannya ya Nadila, campuran larutannya, komposisinya yang tidak pas. Jadi gini, berapa sih larutan yang dimasukkan dalam sumuran? Nah, kan itu harusnya yang menjadi tanda tanya awal. Nah, maksimal itu kalau misalnya sumurannya kecil itu 10 mikrolit. Ya. Kalau sumurannya besar, dulu Bapak biasa menggunakan 10 mikrolit ya. Kalau sumurannya besar ya bahkan mencapai 50 mikrolit. Nanti pitanya itu lebih besar dari ini. Pitanya enggak, ini kalau pita yang seperti ini, jumlah larutan yang dimasukkan dalam sumur ya, menggunakan pipet tadi, biasanya menggunakan mikropipet. Pipetnya nggak seperti ini ya, mikropipet. Ada tuh. Coba nanti kalian bisa lihat mikropipet, mikropipet ya, mikropipet. Nah, dimasukkan sebanyak 10 mikrolit. Nah, itu biasanya ya, kenapa dia menetap di sumuran? Karena komposisinya yang belum pas. Perlu diketahui adik-adik, dengan komposisi 10 mikrolit itu banyak bagian-bagiannya. Jadi 10 itu misalnya 0,2 enzim restriksinya, 0,2 apa namanya tadi? DNA ligasenya, 0,2 mikrolit ya. 0,2 tambah 0,2 berapa tuh? 0,4. Berarti masih ada berapa? Masih ada 0,6 mikrolit. Sorry, masih ada 9,6 mikrolit ya. Nah, itu 9,6 itu dibagi-bagi lagi adik-adik. Ada pure waternya. Pure water itu biasanya 2 sampai 3 mikrolit. Nah, misalnya 0,2 tambah 0,4 itu 0,2 tambah 0,2 tadi 0,4 tambah 3 ya masih 3,4 ya. Nah, berarti masih ada sisa berapa tuh? Masih ada sisa 6,6 ya, 6,6 mikrolit. Nah, itu masih ada lagi. Jadi komposisinya itu sangat beragam di dalam kandungan 10 mikrolit itu ya. Nah, yang paling riskan itu adalah biasa kita sebut kalau di laboratorium itu sampel. Sampelnya ini ya si DNA yang kita miliki tadi. Biasanya sampelnya itu dimasukkan 1 mikrolit bahkan 0,8. Bapak pernah melakukan 0,8 karena pernah Bapak mencampurkan 1 mikrolit itu enggak bergerak DNA-nya. Justru hanya di bagian sumur atau bergerak tetapi posisinya di bawah gitu. Jadi kan nggak mungkin ini posisinya di bawah karena ukurannya besar. Nah, seperti itu Nadila, masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini memang pertanyaan Nadila adalah pertanyaan yang teknis ya. Itu ya yang empat kemungkinannya penyebab dari DNA-nya itu tidak termigrasi secara sempurna ya, seperti itu. Oke. Seperti itu Nadila dan adik-adik yang lain. Bagaimana? Sudah paham? Sudah Pak, tapi boleh tanya lagi nggak Pak? Ya, silakan. Ya jadi kan itu kan tadi Bapak bilang larutannya itu bisa dipakai berkali-kali ya Pak. Nah itu untuk memisahkan antara larutan dan DNA-nya itu gimana Pak biar benar-benar tahu gitu udah nggak ada DNA lagi di larutan yang bakal dipakai untuk DNA selanjutnya gitu Pak. Oke. Oh ya, bagus ya. Jadi pertanyaan kamu ini pertanyaan teknis dan sebenarnya kita harus praktek ya di laboratorium. Karena bioteknologi ataupun genetika molekuler ini memang serunya kita praktek di laboratorium. Pada waktu Bapak mengerjakan kebetulan Bapak kerjanya di LIPI ya, LIPI Cibinong, kalau ada yang tahu LIPI ya, bioteknologinya kebetulan di bawah bimbingan Pak Apon pada waktu itu.
Nah, itu Bapak secara bersama juga mengerjakan tugas proyek dan juga disertasi bersama mahasiswa dari IPB, dari UI, ada juga kami kerja sama-sama. Dan memang menarik ya, ada kadangkala kita menggunakan larutan atau cairan yang sudah berkali-kali kami gunakan, tetapi itu tetap berhasil. Nah, pada satu waktu ada teman Bapak, ini larutannya baru padahal, belum pernah dipakai, belum pernah sama sekali digunakan. Memang nggak bisa. Jadi DNA-nya nggak ada yang bergerak, dan ini jadi tanda tanya. Kok bisa ya? Ternyata memang yang berikutnya tadi Bapak lupa ungkapkan, masalah pencampuran larutan cairan yang akan dituangkan dalam istilahnya dalam chamber ya, dalam chamber elektroforesis tadi ya, tempatnya gitu ya, tempat segi empatnya itu kan nanti kita tuangkan tuh sekitar biasanya berapa ya, 30 mili ya kalau Bapak tidak salah ya, 30 mililiter, bisa lebih bisa kurang, tentunya disesuaikan dengan wadah elektroforesis. Nah, kalau misalnya tadi kejadiannya adalah kita memastikan bahwa ini memang sudah tidak ada lagi, bukan DNA sebenarnya, larutan-larutan yang sisa tadi ya, karena kan ketika DNA bermigrasi itu larutannya itu yang bermigrasi. Nah, larutan yang sisanya itu ikut cairan di dalam chambernya, di dalam wadah ya, wadah elektroforesisnya. Nah, itu kan kita bersihkan lagi, kita masukkan lagi dalam botol. Kalau sudah selesai pengerjaannya, kita lihat itu biasanya kalau sudah digunakan ya warnanya akan merah muda gitu ya, merah muda, karena kita di situ menggunakan blue dye ya, pewarna biru ya, seperti itu. Oke, nantinya kalau kita mau lihat, wah, warnanya misalnya sudah cukup pekat ya, itu sebenarnya walaupun baru 2 kali gunakan, itu kalau bisa jangan digunakan lagi ya. Kalau bisa ganti dengan larutan yang baru seperti itu. Ya kalau kita ingin lihat memang di larutannya ada DNA seperti itu, itu nggak akan mungkin ada DNA. Adanya larutan-larutan hasil DNA. DNA itu sudah terperangkap di sumur tadi, Nadila dan teman-teman. Dan nggak akan mungkin ada DNA yang keluar dari situ, karena DNA itu kan ukurannya kecil ya. Yang keluar itu adalah sisa-sisa larutan yang terikut di dalam cairan tersebut. Seperti itu, Nadila. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ya, memang kita belum pernah praktikum ya, tetapi rasa ingin tahu kalian tinggi ya. Sehingga nanti kalau misalnya, Pak, saya punya teman nih lagi melakukan proyek A, kalian nggak apa-apa ikut aja, karena kalian juga kan di sini masih masa mencari tahu ya. Walaupun tidak ada alatnya di sini, tetapi kalian ingin cari tahu di tempat lain. Sekarang kan sistemnya adalah kita belajar bebas ya, kampus bebas. Konsep dari kampus bebas, kampus merdeka, kampus merdeka. Ya, kalian merdeka bisa belajar ke kampus mana aja ya, ke prodi mana aja. Kalau misalnya kalian tertarik dengan teknik genetika molekuler, ini seru ya. Bapak katakan ini adalah bagian kajian ilmu biologi yang paling seru ya. Bisa Bapak katakan ya. Tetapi ya butuh tingkat kesabaran yang tinggi di sini ya. Karena kita akan menemukan kondisi yang tidak selalu dengan yang kita harapkan ya. Kita misalnya mau DNA, wah, ini bisa aja loh gambar yang pita ini setelah 50 kali pengerjaan, ataupun Bapak bukan menakut-nakuti ya. Mungkin setelah 10 kali pengerjaan baru dapat pita yang seperti ini. Kadang, tapi ada juga yang beruntung, baru pertama kali kerja langsung dapat. Nah, itu euforianya memang ya
akan terasa sekali ya seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tadi Bapak sudah menjelaskan Sultan blotting dan probe ya. Nah, ada lagi teknik yang lain ya. Tadi tekniknya elektroforesis. Nah, ini kita akan melihat lokalisasi atau proses tempat dari fragmen DNA dalam menciptakan produk ya seperti itu. Nah, ini ada probe dan Sultan blotting. Apa probe itu ya? Nah, probe ini ya DNA atau RNA ya itu kumpulan sekuen ya yang komplement ya tentunya sekuen. Nah, probe ini adalah sekuen DNA ya atau fragmen DNA yang kita inginkan, yang kita istilahnya yang kita ingin bentuk ya. Wah, saya Pak ingin membentuk susunan seperti ini. Maka kita harus membeli probe yang sesuai dengan DNA yang kita sudah potong-potong tadi. Simpelnya referensinya, nah, supaya kalian gampang ya pahaminya. Jadi, oh ini referensinya Pak, saya mau seperti DNA ini. Jadi ya kita gunakan probe, ya misalnya probe X itu untuk segmen DNA yang akan menghasilkan misalnya menghasilkan antibiotik apa ataupun menghasilkan vitamin apa. Ya itu ada probe-nya, masing-masing ada probe-nya. Itu dijual ya. Dan itu probe itu ya sama bentuknya cairan juga, liquid juga ya. Ya sekitar berapa mikrolit ya, 5 mikrolit ya, itu dijual. 5 mikrolit itu kalau kalian bisa bayangkan bukan 5 ya, bisa sampai 15 lah ya, 15. Ya itu digunakannya itu 0,02 bahkan ada 0,01 sedikit digunakannya. Itu harganya sampai jutaan ya, bahkan puluhan juta. Tergantung produk yang ingin kita ciptakan. Nah, kemudian ada Sultan blotting ya. Ini kita akan lihat sebentar teknik bagaimana teknik proses melakukan Sultan blotting. Nah, Sultan blotting ini lebih spesifik lagi. Dia metode yang sangat sensitif adik-adik ya, untuk mendeteksi DNA, sekuen DNA. Ya. Jadi kita ingin mendeteksi bahwa si DNA ini ya berhasil enzim restriksi yang tadi kita gunakan. Ya. Kita akan lihat menggunakan Sultan blotting. Oh, ini sudah berhasil terpotong atau belum? Ya. Oke, kita akan lihat prosesnya ya. Supaya langsung saja kita lihat gambarnya. Iya, kita lihat di sini. Nah, di sini sama ya, hampir sama dengan elektroforesis tadi. Hanya yang membedakan adalah di sini kita menggunakan yang namanya media nitroselulose atau membran gel ya. Ya, nitroselulose. Nah, di sini ada buffer-buffernya. Nah, sama tadi dengan elektroforesis juga menggunakan buffer ya. Tadi Bapak bilang TBE ya. TBE ini ya pH-nya sekitar 7,4. Ya, 7 ya, 7,4 pH-nya. Kalau cairannya tadi atau buffernya tadi ya di bawah dari 7,4 ya, itu tidak akan berhasil nanti proses elektroforesis ataupun Sultan blotting-nya ya. Kita bisa lihat tahapannya adik-adik. Nah, di sini ada nomor 1 ya, ada fragmen DNA ya. Nah, ini sama tadi gel sumuran juga tadi ya. Nah, kemudian si gel ini ya ditempatkan pada larutan alkali atau larutan basa tadi ya. Nah, ini tentunya mengandung buffer ya, tentunya. Dan ya jangan lupa ada nitroselulose ya. Makanya namanya blotting. Karena ada membran nitroselulose-nya. Kalian bisa lihat di nomor 4 ya, buffernya itu di bawah ya dan di atas ya. Intinya si membran nitroselulose-nya ini dia terendam posisinya ya.
Nah, di nomor 5 ya. Nah, DNA membran itu sudah berhasil apa? Ya, tercampur dengan si nitroselulosnya tadi. Nah, ditempatkan dalam wadah tube 50 mili ya, 50 mililiter ya. Dan ini sudah di label ya, menggunakan biasanya ya tadi ada markernya juga ya. Nah, itu makanya ada size standar ya. Itu size standar ini sama dengan marker. Artinya supaya kita tidak bingung nanti ukuran DNA-nya, kita menggunakan buffer ya. Nah, nomor 7-nya ya kita lihat secara auto diografi ya. Nah, itu juga menggunakan yang namanya biasa ya, kalau kita sudah peroleh ini, nah ini dimasukkan lagi ke dalam gel nomor 7 dan nomor 8. Nomor 8 ini akan kita lihat di sinar UV ya. Nah, kadang yang belum biasa ya, kalau yang belum biasa kerja di dalam ini biasa akan bukan terbakar sih, hidrasi ya, kulitnya kering. Seharusnya kan pakai handscone ya, ataupun bahkan muka kita itu harus menggunakan masker dan sebagainya. Nah, ini karena kita akan bertatapan dengan sinar UV ya. Ini proses dari Southern blotting. Nah, selanjutnya ya kita lihat. Nah, ini singkatnya ya, simpulan dari Southern blottingnya. Nah, tadi ya si blotting papernya ya yang mengandung selulos tadi ya, nitroselulose ya. Ini kan ada larutan alkalinya tuh ya. Intinya yang diambil itu membran tadi yang sudah berhasil DNA-nya sudah berhasil terperangkap atau terpenjara setelah proses elektroforesis tadi. Nah, selanjutnya ya kita akan lihat apakah DNA tadi berhasil masuk di dalam membran tadi ya. Makanya nanti ini di mix lagi. Ini ada tube-nya ya yang 50 mikrolit tadi, 50 mililiter pada probe radioaktif ya. Dan selanjutnya divisualisasikan menggunakan sinar UV seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini masih sama ya. Ini penjelasnya saja. Ini sama tadi ya, intinya kalau kita menggunakan Southern blotting ya, ini sama konsepnya dengan elektroforesis ya. Jadi harus di elektroforesis dulu si fragmen DNA-nya ya. Kemudian gelnya ini dimasukkan dalam larutan yang sifatnya alkali ya. Fungsinya untuk apa? Ya, DNA yang tadi yang lanjut nanti membran yang sudah ada ya, yang kan kita menggunakan membran nitroselulose ini. Nah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam nomor 4 ya, kalian bisa lihat bagian yang mengandung buffer tadi ya, seperti itu. Intinya dia tenggelam ya posisinya. Jangan tidak tenggelam, nanti tidak maksimal kerja dari buffer. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat nggak ini tanda panah yang memang harus terjadi di dalam proses Southern blotting. Nah, tanda panah ini mengindikasikan bahwa semua ya energi dari listrik tadi kan ini kita ini ya supaya nanti aliran buffer itu akan memang terdistribusi merata gitu ya. Nah, kadangkala kalau misalnya buffernya tidak pas ya, itu dia tidak akan jalan ya, bukan jalan, mengalir gitu ya cairannya. Nah, itu diusahakan supaya mengalir. Nah, baik kita lihat lagi gambar selanjutnya.
Ya ini ya masih sama ya membran DNA ya, membran DNA slide ke-23. Ya, ini membran DNA tadi ya yang sudah berhasil diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tube nomor 5 DNA-nya, kemudian dimasukkan ke tabung yang mengandung ya tadi mengandung prob radioaktif ya. Ini dia. Nah, ini rinciannya ya dari deskripsi yang teknik yang tadi. Nah, kemudian ya intinya kalau kita sudah berhasil memperoleh membran yang mengandung DNA, ya, kita sudah pengerjaannya sudah 80% lah ya, selesai. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang radioaktif ya, mengandung apa tadi prob radioaktif. Prob radioaktif itu maksudnya tadi segmen yang kita inginkan, yang kita interest ya. Artinya wah ini yang kita inginkan nantinya terjadi produk segmen DNA seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, pada akhirnya poin ke-7 ya. Nah, probe yang kita gunakan itu akan binding dengan DNA yang kita atau fragmen yang sudah kita miliki tadi. Kita ukur dengan standarnya, size standarnya. Wah, ternyata kita berhasil. Ya. Kita lihat. Nah, di sini tidak dicantumkan ukurnya berapa ya. Mungkin Bapak akan perkirakan saja. Pada umumnya kalau di atas itu 1000 ya. 1000 kemudian atau ya 1000 kemudian 800, 700, 500. Kita misalkan saja 500 ya. 500 kilobyte ya. Karena markernya adalah 1000 KB ya. Nah, kita lihat apakah di sampel kita ada tidak ukuran 500 itu. Nah, kita lihat di samping kiri yang punya kita ya. Nah, ternyata ada pitanya terbentuk. Ya. Nah, berarti hal ini mengindikasikan bahwa kita berhasil di dalam memotong dan menggabungkan dan mencocokkan ya segmen DNA kita. Nah, ini ada yang warna merah adik-adik ya. Nah, ini yang warna merah artinya ya probnya ya melekat ya sama ya. Sama dengan segmen DNA yang kita miliki dan itu ukurannya di atas kan, di atas. Nah, itu mungkin kisarannya adalah 800 KB ya. Itu. Nah, kita nggak tahu 800 KB ini DNA apa. Maksudnya dia ini DNA untuk apa? Itu misalnya bisa saja untuk DNA yang bisa membuat bakteri menghasilkan antibiotik apa A, B, C seperti itu. Bisa. Jadi DNA ini ya perlu diperhatikan dan dipahami adik-adik bahwa DNA yang kita maksud ini yang kita inginkan adalah sesuai dengan produk yang kita inginkan nantinya. Seperti itu. Misalnya kalau tumbuhan ya, dari tumbuhan yang kita inginkan nantinya bisa survive di tanah yang kandungan aluminiumnya tinggi, itu bisa juga kita gunakan. Tapi tekniknya berbeda ya. Ini kita berbicara tingkat mikroorganisme. Oke, ini sudah tadi sama ya radioaktif probe. Ini ringkasannya. Oke, kita masuk kepada teknik yang selanjutnya adalah cloning ya, cloning gen. Dan kemana saja aplikasinya ya. Jadi aplikasi cloning gen atau genetic engineering itu bisa ya pada tumbuhan yang menghasilkan misalnya akan menghasilkan pestisida ya. Atau tumbuhan yang bisa tahan terhadap pestisida. Bisa. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu ya tadi mengamplifikasi fragmen DNA menggunakan proses ya ini ya
Kalau kalian biasa dengar, di SMA Bapak kira sudah bisa dengar ya, polymerase chain reaction ya, atau PCR ya. Ini yang harus kalian pahami juga konsep dasarnya mengenai PCR. Ini harus kita pelajari lebih dalam. Oke, kita lanjut. Adik-adik semua sudah pernah mendengar kata cloning gen ya. Simpelnya, sederhananya, ya cloning gen kalau kita menginginkan satu produk yang spesifik, misalnya tadi Bapak sudah sampaikan mikroorganisme atau bakteri apa menghasilkan antibiotik, vitamin, dan lain sebagainya, atau senyawa-senyawa aktif yang lainnya, kita akan mengkloning. Artinya kita mengamplifikasi gen spesifik, potongan gen spesifik ya, dari bakteri ke bakteri yang lain. Atau dari bakteri ke tanaman bisa. Ya. Misalnya akar tanaman ya. Ataupun mycorrhiza ya. Rhizobium. Nah, itu banyak ya digunakan pada saat optimalisasi pertumbuhan tanaman. Maka kita akan mengkloning gen. Artinya gen spesifik yang ingin kita gunakan produknya nanti untuk kebermanfaatan tentunya ya, bukan yang merugikan. Nah, di dalam proses cloning ini, kita jangan lupa dengan yang namanya vektor cloning. Ya. Vektor cloning ini apa? Yang membawa DNA yang sudah terkloning, maksudnya yang sudah digabungkan. Ya. Karena kan kita akan menggabungkan bakteri A dengan bakteri B, DNA-nya. Kemudian kita gunakan vektor cloning yang spesifik juga. Biasanya vektor cloning yang digunakan adalah vektor cloning dari E. coli ya, PGMT atau PGMT, kemudian PGT10 ya, masih dan banyak vektor yang lain ya. Vektor itu semacam ya DNA kosong juga ya, fragmen kosong juga yang nantinya misalnya gini, supaya kalian tidak ini bingung ya penjelasannya. Misalnya kita analogikan cloning vektornya adalah mobil. Mobil kalau kosong ya, mobil kosong ya tidak ada barangnya ya tentunya. Nah, supaya mobil ini ada barangnya dan bisa memuat banyak barang, maka harus dimasukkan barang tentunya ya. Nah, demikian dengan cloning, proses cloning. Cloning vektor itu ya, cloning vektornya ini adalah mobilnya. Gen cloningnya itu adalah barangnya. Oke? Maka setelah ada mobil dan ada barang, barang itu bisa berpindah dari A ke B. Seperti itu cloning gen. Jadi si vektor ini akan membawa gen yang terkloning tadi ya, bawanya kemana Pak? Yang tadi kita akan menyuntikkan ke organ mikroorganisme, sel mikroorganisme ataupun organ dari organisme yang lain, misal dari bakteri ke tumbuhan, seperti itu ya. Nah, kita lihat ini gambarannya ya. Kita sedikit lagi ya. Di sini ya first ya. Tahapan pertama ya, kita harus memastikan bahwa vektor cloning itu mengandung ORI. ORI itu apa, Pak? Origin of replication. Jadi tempat replikasi awal ya. Kita harus tahu, oh ternyata vektor cloning kita itu ada orinya. Ya pasti ada karena kita sudah membeli ya yang sudah dirancang. Nah, tahukah kalian adik-adik di dalam vektor ini, di dalam vektor cloning ini, di sini sudah tersedia sisi-sisi ya yang ditempati oleh enzim restriksi tadi. Makanya jangan salah menggunakan atau mencampurkan enzim restriksi ya. Dari PST1, BAMS1, SALT1, EcoR1, HIND3. Ya. Nah, yang kedua, second-nya adalah ada marker. Markernya itu apa?
Ya, marker ini mengandung gen DNA yang memang kita ingin letakkan, yang sudah ingin kita gunakan. Itu sudah ada semuanya di vektor ya. Jadi kalian nggak usah berpikir berat, karena sudah ada vektor yang memang kita tinggal pakai aja gitu. Hanya masalahnya kita pandai tidak mencampurkannya. Itu mengkloningkan gen ini ibaratnya mirip kita memasak. Kalau kita tahu bumbunya dan porsinya, itu akan enak ya rasanya. Demikian dengan proses teknik cloning. Kalau kita pintar meramu ya, maka kita akan berhasil mencapai yang kita inginkan. Karena kan di situ ada protokolnya semua. Jadi tidak perlu takut. Yang ketiga adalah kita jangan lupa bahwa ada ada enzim restriksi yang fungsinya adalah memotong. Siapa dia? Hindi3 ya. Kita lihat. A cloning vector needs a single effect sites for each of one or more restriction enzyme used. Jadi ada satu dan lebih enzim restriksi. Ya, contohnya Hindi3 ya, kita sudah pahami tadi. Nah, dia harus ada enzim restriksi. Kenapa? Supaya bisa motong dong, supaya bisa motong DNA, bisa masuk marker ya ke dalam marker tadi. Ya. Jadi kalau nggak ada yang motong, nanti bagaimana si DNA gen kita masuk? Ya, jadi harus ada yang enzim yang memotong. Dan itu semua sudah ada kok. Kalau kita beli tabung kecil ya, kecil, nanti sudah ada itu. Nanti kita pakai enzim restriksinya ini, kandungannya ini. Jadi harus dibaca dengan teliti ya untuk produk yang kita gunakan. Nah, bisa kita lihat nih, ini selanjutnya ya enzim restriksi yang akan memotong sisi dari vektor cloning. Ini ada banyak ya. Selanjutnya. Nah ini yang penjelasan yang tadi ya, ada PST1, BAMS1 sampai Hindi3 ya. Nah, yang jelas kita gunakan salah satu atau dua. Ya. Biasanya kami menggunakan dua ya untuk bisa membuka celah ya supaya si DNA atau gen kita ini bisa masuk ke dalam vektor tadi ya. Karena nanti vektor cloningnya kita campurkan juga nanti di mix dalam tube yang besarnya kurang lebih 10 mikrolit tadi. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ya. Di sini selanjutnya ada plasmid vektor ya. Plasmid vektor juga berbeda lagi ya. Karena tadi kan ada vektor cloning ya. Nah, plasmid vektornya ketika sudah berhasil tadi ya, misalnya sudah masuk di, Bapak contohkan tadi vektor cloningnya adalah PGEM ya. Nah, kita akan menggabungkan atau memix lagi ke plasmid vektor. Kita tumbuhkan lagi. Nanti ada lagi bakteri misalnya E. coli top 10. Nah, itu nanti kita gunakan lagi untuk masukkan si plasmid vektornya. Nah, pada akhirnya plasmid vektorlah ini yang akan melanjutkan dari proses transformasi ya. Kan ini ya. Jadi di dalam plasmid vektor ada plasmid, ada DNA yang berhasil masuk ke dalam plasmid menggunakan enzim restriksi, kemudian ada fragmen DNA ya. Ada sisi di mana DNA fragmen yang mengandung sisi restriksinya ya. Karena nanti akan dibuka, ibaratnya ada pintu, harus ada pintu ya, supaya nanti ketika enzim restriksi memotong, si DNA itu bisa masuk. Nah, transformasi ya menggunakan plasmid tadi ya. Nah, selanjutnya screening sel, apakah si gen tadi ini sudah terkloning dengan baik ya. Nah, ini ada tekniknya lagi ya.
Mari kita lihat. Nah, ya ini masih sama tadi. Oke. Di sini ada AMPR. Nah, itu ada di vektor ini ada sisi khusus untuk antibiotik. AMP ini ampicillin, adik-adik. Jadi kenapa digunakan ampicillin di sini ya? Karena supaya ini kan satu kesatuan ya vektor ini ya. Jadi tadi ada enzim restriksi, ada sisi antibiotiknya, kemudian ada markernya tempat DNA itu menetap. Nah, kenapa digunakan AMP? Ya karena untuk menseleksi mana koloni atau nanti kan bentuknya koloni ya tumbuhnya, mana sel yang bisa tumbuh ketika mengandung antibiotik, ya. Karena ini resisten antibiotik nantinya ya. Makanya yang tumbuh itu nanti medianya itu tambahkan AMP, ampicillin, medium pertumbuhan bakterinya nanti. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya ya. Oke, kita lanjut dulu supaya ini paham. Oke, ini tadi prosesnya ada ya plasmid ya. Mungkin bisa selanjutnya ada plasmid. Ya, ini contohnya EcoR1 ya, plasmidnya. Kemudian si EcoR1-nya ini masuk ya, masuk ke dalam plasmid. Masuk, kemudian di tahap yang ketiga ya DNA atau sekuen DNA-nya kita ini sudah berhasil tergabung ya. Nah, ini dilakukan oleh siapa tadi? DNA ligase ya. Yaitu menggabung ada terbentuknya ikatan fosfodiester tadi kan, masih ingat ya, ujung 5 dan 3 ya. Nah, ya gula dan fosfat. Oke. Oke, lanjut. Oke, kita mungkin langsung di praktikumnya. Oke, kita lihat ya ini. Kita fokus ini. Nah, bisa lihat adik-adik. Nah, ketika ya kita akan mengecek nih apakah kerjaan kita berhasil atau tidak. Nah, ini kebetulan yang pernah Bapak lakukan ya. Nah, kita lihat kembali ya. Kita lihat gambar dari vektor plasmid ya, plasmid cloning ya. Paling atas itu di situ kan ada AMP, kemudian ada enzim restriksinya, dan kemudian ada plasmid ya. Nah, ketika ya DNA ini berhasil dimasukkan nomor 1, ya nama gennya itu LAC-Z gen. Kita misalkan LAC-Z gen. Nah, maka terjadi atau terbentuk plasmid rekombinan, ya AMP plus LAC-Z. Nah, kita ingin lihat nih, apakah DNA atau sekuen tadi sudah berhasil terkloning dengan baik ke dalam bakteri, ya, ke dalam plasmid tadi. Nah, kita lihat, kita tumbuhkan ya bakteri tadi, kita tumbuhkan di medium, ya, medium spesifik ya. Nah, kita lihat, nah, itu ada cawan Petri itu. Nah, jadi intinya ya di media ini ditambahkan dengan ampicillin dan X-gal. Fungsinya untuk apa? Nah, bakteri yang non rekombinan atau yang original ya, yang tidak terkloning itu adalah yang memproduksi beta galaktosidase ya, nomor 3. Dengan ya dipotong oleh X-gal dan membuat koloninya itu warna biru. Ya. Nah, nomor 4, sedangkan bakteri yang rekombinasi atau terkloning tadi itu tidak mensintesis beta galaktosidase. Makanya warnanya putih. Jadi ya, intinya bakteri yang tidak tumbuh
bakteri tanpa plasmid itu tidak akan tumbuh. Ya. Jadi yang berhasil yang apa Pak sebenarnya? Nah, kesimpulannya yang berhasil adalah yang berwarna putih. Ya, karena yang warna putih itu, ya, yang warna putih itu dia yang warna biru maksud Bapak itu non rekombinan. Ya, karena dia masih memproduksi beta galaktosidase. Sampai sini paham tidak konsep dari rekombinasi atau cloning gen. Nah, kenapa dia warna putih? Ya, kan tadi medianya mengandung ampicillin ya dan X-gal. Ya. Nah, yang X-gal ini warnanya biru dia karena memproduksi beta galaktosidase ya. Nah, kalau yang non rekombinan dia itu masih mengandung beta galaktosidase. Sementara untuk vektor yang tadi, plasmid tadi yang sudah di cloning ya, itu tidak mengandung beta galaktosidase. Ya. Seperti itu. Dan dia tidak akan bisa tumbuh menghasilkan warna putih. Nah, intinya cloning gen ya yang diinsert dalam sel bakteri ini akan menghasilkan warna putih. Ya, diseleksi ini ceritanya. Yang biru itu nggak dipakai. Koloni sel yang warna biru nggak dipakai. Yang dipakai nanti yang dibiarkan kembali itu yang warna putih. Seperti itu. Oke, sampai sini cukup dipahami adik-adik? Oke. Lanjut ya. Nah, ini singkatnya ya. Jadi yang terrekombinasi tadi adalah bakteri yang berwarna putih ya. Karena dia yang membawa atau yang berhasil masuk ke dalam vektor cloning. Seperti itu. Oke. Lanjut. Kita sedikit lagi ya. Nah, ini beberapa perbandingan ya. Sebenarnya ini mungkin Bapak tidak akan panjang di sini. Kita kan fokusnya tadi plasmid ya. Sebenarnya cloning vektor itu banyak adik-adik ada di table ya. Ada plasmid tadi salah satunya, ada cosmid, ada lambda, kemudian ada bacterial artificial chromosome atau yeast artificial chromosome. Ternyata bakteri ini ada artifisialnya juga ya, bukan hanya artificial intelligence ya. Bakteri pun ada artifisial. Nah, ini bisa dibuka di tabelnya selanjutnya. Ukurannya itu beda-beda ya. Ada yang 15 kilobyte sampai 300 kilobyte. Ini tergantung dari penggunaannya. Tapi kita fokus ke plasmid saja dulu ya. Seperti itu. Nah, ini sedikit penjelasan ya. Tadi ya mengenai transformasi ya. Ya tadi ada orinya, ori itu origin ya, replication. Ya, ada sisi orinya, kemudian ada vektornya tadi ya, dan ada bagian enzim restriksinya, dan ada selectable genetic marker. Contohnya antibiotik yang resisten. Ya. Artinya ya kalau yang bisa hidup, ya artinya bakteri yang berhasil tertransformasi adalah yang bisa hidup di media mengandung antibiotik seperti itu. Oke. Ini masih sama. Nah, kita lihat di tumbuhan ya. Bisa lihat yang gambar tumbuhan. Gambar 19.10A. Nah, kita bisa lihat semisal kita menginginkan tumbuhan ya yang tahan terhadap cekaman lingkungan misalnya atau meningkatkan pertumbuhan ya. Kita lihat di slide berikutnya. Kita menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens ya. Nah, ini kita ambil dulu
kromosom tumbuhannya untuk diinfeksikan ke dalam plasmid, ya, bagian plasmid, dan kemudian ya plasmid vektor tadi yang sudah mengandung fragmen atau DNA Agrobacterium. Oke, next. Bisa next slide-nya. Ya, nomor 1 ya, in natural gene transfer ya. Jadi Agrobacterium tadi ya yang ditemukan pada tumbuhan ya, intinya yang cocok tumbuh di sekitar tanah dari tumbuhan yang kita akan praktekkan. Nah, kemudian ya pada akhirnya si plasmid tadi ya, plasmid ditransfer kepada sel tumbuhan. Ya, di sini tidak dijelaskan untuk apa. Nah, mungkin kita lihat. Nah, jadi mungkin saya untuk kesuburan tanaman tersebut atau untuk meningkatkan pertumbuhan dan tanaman ini bisa tumbuh di daerah yang cekam ya. Tadi Bapak sudah bilang ada cekaman aluminium ataupun senyawa-senyawa toksik. Kita bisa lihat, kita bisa infeksikan ya. Infeksikan akar tanaman ini ya, ataupun daerah sekitar habitat tanaman ini Agrobacterium ya. Gen Agrobacteriumnya, bakterinya, kemudian dimasukkan ke plasmid ya, tumbuhan ya, kromosom tumbuhan diinfeksikan ke dalam plasmid. Mungkin bisa dilihat di gambar yang ada tumbuhannya. Sudah lihat? Ya. Jadi sebenarnya kan si Agrobacterium ini sifatnya adalah patogen ya di dalam tubuh tanaman ya. Tetapi di sini kita akan melakukan treatment ya supaya kita menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang transgenik ya. Sebenarnya Agrobacterium tumefaciens ini bakteri patogen sebenarnya ya. Kenapa digunakan ya? Karena untuk menghasilkan tanaman transgenik ya. Artinya tanaman yang bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Ya, transgenik kan artinya tanaman yang sudah disisipi ya, atau diinsertkan gen asing dari spesies tanaman yang lain seperti itu ya, atau bisa karena disisipi oleh gen bakteri yang lain ya, seperti itu ya, supaya tanaman ini bisa tumbuh bertahan hidup di suhu yang tinggi atau suhu rendah, kekeringan, resistensi terhadap hama-hama penyakit ya, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas dari tanaman ya, seperti itu. Oke, sampai di sini cukup dipahami adik-adik? Oke. Ya, ini kita loncat ya. Ini sudah penjelasan. Oh, ini penjelasan si Agrobacterium tadi ya. Nah, bagaimana si Agrobacterium tumefaciens ini berhasil masuk ke dalam atau berhasil masuk ke dalam plasmid ya, terinsert ya. Nah, ya ini. Kita bisa lihat DNA ya yang diinsertkan ke dalam plasmid vektor itu yang mengandung Agrobacterium tumefaciens. Yang sebenarnya bakteri ini itu sifatnya adalah patogen pada tanaman, tetapi yang kita gunakan bukan bakterinya ya adik-adik, tetapi yang kita gunakan adalah segmen DNA bakteri tersebut. Yang pada kenyataannya segmen bakteri ini, si Agrobacterium ini bisa membantu tumbuhan bertahan hidup di lingkungannya ya. Dengan cara apa? Ya, memproteksi dirinya terhadap hama-hama penyakit lain ya yang ada di sekitar, ataupun bertahan hidup karena cekaman lingkungan. Nah, ini prosesnya nomor 3 ya diinjeksi ke dalam plasmid, kemudian nomor 4 plasmid vektor ya berhasil ya, dan selanjutnya ya si
plasmid tadi yang membawa gen agrobakterium itu berhasil disuntikan ke dalam sel tanaman seperti itu ya. Menarik ya kalau kita lakukan hal yang seperti ini. Oke, aplikasinya misal kita bisa lihat ya untuk yang lain ya, aplikasi lain ini tadi untuk kesuburan ataupun kecekaman terhadap lingkungan yang ada ya, karena pengaruh faktor-faktor abiotik ya, contohnya suhu, kelembaban ataupun pH tanah ya. Nah, ini aplikasi yang lainnya bisa kita temukan Bacillus thuringiensis ya gen ya agrobakterium tadi sudah ya. Nah, ini bisa menghasilkan pestisida alami ya di dalam tanaman. Nah, caranya itu masih sama seperti tadi ya. Kita bisa lihat ya, selanjutnya ini ada kromosom ya dari gen Bacillus thuringiensis ya. Nah, ini akan dilokalisasikan ke dalam plasmid E. coli tadi ya, yang nantinya akan diinfeksi kepada tanaman tembakau selanjutnya ya. Nah, pada akhirnya tanaman tembakau ini akan berhasil bertahan ya, bisa bertahan dengan bakteri-bakteri ataupun mikroorganisme yang lain yang berusaha merusak tanaman tersebut. Oke, yang terakhir ya, jadi pada akhirnya kekuatan dari genetik ya, genetika molekuler yang saat ini kita dengar-dengar dengan kajian ilmu bioteknologi ya, kita bisa gunakan di berbagai bidang ya, baik farmasi, kemudian agriculture juga, genetik dan gen terapi ya, dan sekarang sudah banyak dilakukan. Kalau misalnya di produk agriculture ya, misal kalau yang pernah dengar E4 ya, efektif mikroorganisme ya, yang berhasil meningkatkan pertumbuhan tanaman ataupun meningkatkan kuantitas dari produktivitas tanaman ya, itu juga dilakukan oleh produk-produk hasil transformasi gen bakteri. Misalnya menyemprotkan pestisida, tidak perlu lagi menggunakan pestisida anorganik atau kimiawi. Sekarang sudah banyak hasil-hasil cloning gen bakteri yang bisa digunakan tanpa merusak keberadaan nutrisi ataupun keseimbangan lingkungan tanaman tersebut. Produk farmasi banyak ya. Sekarang peneliti sudah masuk ke dalam sistem yang namanya in silico ya, in silico gen. Nah, ini itu sebenarnya dari proses atau historinya dari transformasi gen ya, atau cloning gen yang dikenal sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan? Saya Pak Aulia, Pak. Iya, silakan Aulia. Saya ingin bertanya, Pak, penggunaan segmen DNA Agrobacterium tupae varian itu dalam cloning tanaman apa juga mempengaruhi kondisi fisik tanaman, Pak? Soalnya tuh saya dulu pernah tanya ke ibu saya, di kampung saya itu dulu kelaparan, Pak. Terus saya tanya, kok bisa kelaparan, kan tanahnya subur. Terus ibu saya tuh jawabnya begini, karena dulu tuh padi tuh tingginya ngelewatin tinggi manusia, Pak. Hampir 2 meter lebih itu katanya. Terus waktu panennya itu juga lama, lebih dari 6 bulan atau berapa bulan gitu. Nah, sekarang dibandingkan dengan padi-padi sekarang tuh nggak nyampe pinggang orang dewasa, Pak. Itu apa ada pengaruhnya juga sih, Pak, sama kondisi fisik selain ketahanannya dalam lingkungan, hama, sama hasil panennya yang lebih berlimpah, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Aulia. Kalau kita melihat peristiwa yang diceritakan Aulia, itu kemungkinannya banyak ya. Nah, kalau tadi kan padi ya konteksnya. Kalau tadi kita kan berbicaranya agrobakterium ini sebenarnya dia patogen ya.
bakteri patogen. Tetapi yang digunakan di sini kan DNA-nya. Nah, kalau memang di sana ada agrobakterium tadi, itu kan sifatnya adalah mengurangi kuantitas dan kualitas tanaman ya. Karena kan di situ kita tidak melakukan yang namanya treatment cloning ya. Karena di sini kita bidangnya molekuler ya, tidak menggunakan sel bakterinya dalam tanda kutip ya. Misalnya disemprot sel bakteri kemudian meningkat tanaman tersebut, tidak, justru akan mematikan karena sifatnya patogen. Nah, yang kedua ya, tanaman yang misalnya tadi Aulia ceritakan, kita tidak tahu ya bahwa sebenarnya tanah ini adalah ekosistem dari banyak organisme ya, termasuk mikroorganisme. Kalau dia ekosistem terganggu, mungkin karena sudah ada tetangganya Aulia, keluarganya di sana yang menanam A atau B. Kalau boleh tahu di sampingnya ada nggak yang menanam selain padi atau apa gitu? Yang sering bergantian tanamannya, misalnya tahun ini dia tanam ini, kemudian tanam yang baru lagi. Ada nggak? Kalau yang bergantian itu tergantung musim, Pak. Ini contoh padinya itu, kata ibu saya itu jenis padinya itu udah, yang padi sekarang ditanam banyak petani di kampung saya, Pak. Udah diotak-atik gitu loh, Pak. IDN apa? Struktur itunya. Oke. Iya, makanya saya tanya. Kok Iya, oke. dari Karena itu tinggi ada kok bisa penelitiannya pendek juga. gitu. Ya. Orisa sativanya ini memang ada sekarang yang disuntikan gen. Ya, kalau mau ditanya ada pengaruhnya, ada. Ya, ada. Karena gini, proses cloning gen yang dilakukan pada tanaman ya, kalau boleh tahu itu untuk apa? Supaya padinya besar atau bijinya itu biasakan treatmentnya supaya apa ya? Biji padinya itu lebih besar, lebih bersih, lebih putih ya biasanya. Nah, itu memang akan mempengaruhi dengan keberadaan di lingkungannya, karena gini, padi ini akan beradaptasi dulu Alia, karena sudah ada gen baru yang terinsert atau termasuk ya, yang nantinya ya kita nggak bisa memastikan bahwa kondisi pertumbuhan itu akan sama dengan yang sebelumnya, yang originnya intinya. Nah, tetapi kan di sini yang kita mau lihat mungkin petani-petani di sana maunya produksi padinya itu lebih berlimpah gitu ya, ataupun kualitas dari biji padinya. Oh, ini kalau padinya diimpor ya? Kalau biji padinya sih enggak sih, Pak, tapi kata ibu saya itu udah diotak-atik gitu, Pak. Jadinya padinya lebih pendek, panennya lebih cepat, sama hasil panennya lebih banyak, Pak. Ya nggak itu. kayak yang kemarin, kayak Ya. yang dulu itu. Ya, benar kan? Cepat panennya, kemudian produktivitasnya meningkat. Ya, kalau mau dibilang akan mempengaruhi, itu tidak akan mempengaruhi, karena di sini kan konteks teknik genetiknya ini akan berpengaruh kepada organismenya sendiri, tidak terpengaruhi oleh keberadaan lingkungannya. Ini sudah didesain Aulia dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bahwa dengan menginsert DNA atau gen ini ya dia tidak akan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik di sekitar. Dia memang dia fokus untuk tadi ya memperpendek masa usia panen ya gitu ya, kemudian meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Ya, seperti itu Aulia. Jadi cloning bioteknologi itu juga ngaruh ke kondisi fisik tanamannya ya, Pak? Iya, benar. Karena gini, biasanya ya, karena ada dipercepat, misalnya ada yang gen yang difokuskan Aulia ya, maka gen pertumbuhan auksinnya atau hormon auksin giberlinnya itu dia akan mungkin hormon pemanjangan ya, pertumbuhan itu tidak akan lagi terspesialisasi atau berkembang. Dia fokusnya kepada panennya. Yang penting panennya banyak.
ya percuma juga ya kalau tinggi panennya setinggi 5 meter tapi panennya sedikit dan lama panennya, ya mending nggak usah ditanam ya gitu ya Aulia ya. Ya kita akan memilih yang apa, walaupun dia pendek. Ini Bapak bukan menyinggung orang ya, walaupun dia pendek tapi dia menghasilkan, artinya ini di padi ya, di padi. Seperti itu Aulia. Iya, pasti akan mempengaruhi. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, ini nggak boleh tahu daerah mana ya? Daerah ini Pak, Prode di Semarang. Saya di kampungnya yang paling pelosok di daerah Desa Dimoro. Bapak tahu Oh nggak? iya, di sana itu memang sudah banyak ya, sudah banyak apa namanya dilakukan penelitian berhubungan dengan padi ya. Bahkan pusatnya itu kalau Indonesia kan ada di LIPI sini. Kalau sebenarnya Indonesia ya kerjasama dengan Filipina ya kalau untuk padi itu dalam konteks pengembangan bioteknologinya. Bahkan sekarang kan sampai menciptakan padi yang ini bulirnya itu merekah, apa ya namanya, besar ya, bisa kalau dimakan tuh katanya kayak mekar ya, kayak bunga mekar gitu, ataupun putih ya, putih bijinya menarik seperti itu. Beratnya, biomasanya lebih berat, mungkin biar ditimbang walaupun sedikit tapi sudah berat. Begitu apa output yang diharapkan tentunya melewat transformasi atau cloning gen. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Ya, kalau tidak ada, absensinya sudah di-share, Cantika ya. Oke, jadi kita sudah habis ya pertemuan untuk materi genetika dan biologi molekuler. Sebenarnya di RPS ini kemarin Bapak ya lupa mencantumkan, tapi sebenarnya ada ini di materi terakhir. Nanti Bapak cantumkan. Oke, adik-adik sekalian ada tugas ya minggu lalu kalau Bapak tidak salah karena Bapak tidak hadir juga sakit. Apakah sudah selesai? Sudah dikumpulkan? Bapak konfirmasi saja ini. Cantika bagaimana? Tugasnya sudah semua? Sepertinya sudah dikirim, Pak, karena semua udah ngumpulin. Oke. Yang berikut minggu depan kita UAS ya. Nah ini Bapak mau tanya, UAS kalian maunya apa? Kita ujian seperti UTS yang kita lakukan atau bagaimana? Ada masukan dari kalian, adik-adik? Kalau materinya sudah semua ya Bapak share ya. Mungkin tinggal yang ini ya, nanti Cantika boleh share ya ke teman-temannya. Bagaimana adik-adik untuk UAS? Kalau begitu kita ujian ya minggu depan. Minggu depan hari Jumat. Mau pagi ujiannya adik-adik? Iya, Pak, boleh. Boleh ya. Bapak tadi tanya mau ujian atau proyek? Ujian aja, Pak. Ujian. Ujiannya jam 8 bisa? Hari Jumat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, jadi tanggal berapa ya? Jumatnya itu minggu depan tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Oke, 21 kita ujian. Karena nilai harus segera dimasukkan. Ya. Bagi yang merasa diri selama ini pernah tidak menyetor tugas, coba dikonfirmasi kepada ketua tingkat. Bapak tidak akan menanyakan lagi ya. Silakan yang merasa diri, mungkin ada yang
tidak hadir ataupun lupa mengerjakan tugas, silakan ditanyakan karena nilai tugas juga mendukung di dalam sistem penilaian kalian ya. Seperti itu. Ada yang perlu kita diskusikan lagi adik-adik? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan kita pada hari ini ya. Bapak meminta, ya, ada Trisnawati, ada ya? Trisnawati bisa pimpin dalam doa penutup. Ya, Trisnawati, silakan pimpin kita di dalam doa tutup. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Trisnawati. Sebelum kita leave ya, karena ini ya pertemuan terakhir ya, kita dokumentasi dulu. Oke, Trisnawati ya sebagai mahasiswa MBKM sudah hadir, dan juga yang siapa, Putri ya? Putri hadir, Putri? Putri tidak hadir ya? Ya. Oke, siapa yang mau mendokumentasikan silakan. Saya bantu, Pak. Oke, silakan. Baik, teman-teman yang belum buka kamera, bisa buka kamera dulu. Cantika Agustina Luther. Oke. Teman-teman bisa siap-siap dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Pada akhirnya kita sudah selesai ya. Kita akan ketemu di lain waktu. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu, adik-adik. Ya, persiapkan ya untuk UAS-nya minggu depan. Oke, semuanya izin live ya. Semangat. Selamat siang semua. Yang Terima kasih, Pak. Pak.